Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membagikan tutorial tentang CorelDRAW, yaitu judulnya membuat kartu tanda anggota dan memasukkan datanya secara bersamaan, biodatanya secara bersamaan. Oke, langsung saja kita ketika sudah dibuka CorelDRAW-nya. Kemudian masuk ke menu file atau bisa langsung klik icon new file di sebelah sini. Kemudian kalau sudah diklik, ini tampilan defaultnya itu ukuran kertasnya ukuran F4 31,5 dan 47. A3 ini bukan A4. Yang saya inginkan, saya akan mengubah ke dalam ukuran kartu tanda anggota, yaitu sekitar untuk lebarnya itu 9,5. Di sini saya mau 9,5 cm. Kemudian untuk tingginya itu kita coba 4 dulu ya. Kalau 4 itu terlalu ramping, berarti 6. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin menyesuaikan sendiri, boleh disesuaikan di ukuran yang ininya. Kalau untuk KTP, seperti KTP kartu ATM itu ukuran panjangnya 9,5 cm. Oke, yang pertama kita akan membuat desainnya dulu. Desainnya sederhana saja. Di sini saya akan menggunakan outline atau garis pinggir di sininya. Nah, untuk membuat outline caranya itu masuk ke menu rectangle tool. Nah, ini di rectangle tool ini ada beberapa pilihan ketika kalian melakukan atau mengklik bagian yang ini, yang segitiga kecil. Nah, itu ada rectangle dan ada 3 point rectangle. Kita menggunakan yang rectangle saja ya. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah agar si rectangle ini langsung masuk ke lembar kerja ini, langsung pas ya. Itu caranya hanya diklik 2 kali seperti ini. Klik kanan 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi si rectangle toolnya itu langsung pas ya ke sini. Oke, kita kasih judul dulu untuk yang sebelah atasnya. Namanya kartu tanda anggota. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ukurannya kalian bisa sesuaikan. Bisa dipakai menu pick tool, kemudian klik teksnya. Bisa juga di menu teks, kemudian klik teksnya di blok, dan kalian sesuaikan ukurannya di sebelah sini. Nah, saya coba untuk ukuran 18. Nah, agar posisi si teks ini sesuai atau berada di tengah-tengah, itu kita tinggal klik teksnya, lalu klik kotak yang tadi telah kita buat seperti ini. Kemudian agar posisinya di tengah, kita lepaskan shift-nya, kemudian tekan C. Nah, seperti ini. Kalau sudah, boleh klik di mana saja di luar teks dan rectangle tool tadi. Nah, kemudian sesuaikan posisinya juga sambil ditekan shift. Seperti ini. Misalkan di sini ya. Oke. Kartu tanda anggota. Kemudian saya akan membuat bingkai untuk fotonya. Nah, untuk fotonya juga kita menggunakan rectangle tool. Di sini fotonya saya mau ukuran yang 2x3. Nah, kita membuat dengan rectangle tool. Kemudian ukuran 2x3 itu ditulis di sebelah sini. Untuk lebarnya 2 dan untuk panjangnya 3. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin di pojokan sini atau di sudut-sudut setiap fotonya itu ada semacam lekukan ya. Nah, itu
kalian bisa pergi ke Pick Tool, kemudian klik objeknya. Di sebelah atas ini ada beberapa pilihan. Kalau yang ini lengkungan seperti ini, kemudian ini lekukan ke dalam, dan ini seperti ini ya. Saya mau pilih yang ini aja. Kemudian untuk ukuran lekukannya itu disesuaikan di menu yang saya tunjuk ini ya. Oke, nah segini cukup. Oke. Kemudian untuk kartu tanda anggota kita akan membuat nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke sini kita siapkan dulu data-datanya seperti alamat dan sebagainya. Itu secara terpisah dari Excel karena kita akan membuat kartu tanda anggotanya itu secara massal atau bersamaan. Di sini saya sudah mempunyai data Excel, data alamat dan nama. Formatnya seperti ini. Oke. Ada NIS, NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Oke, berarti yang nantinya ada di kartu tanda anggota itu label yang ada di atas ini ya. Oke, tapi sebelum kita memasukkannya, si data yang di Excel ini harus memiliki format CSV, sedangkan ini masih formatnya XLSX. Oke. Untuk mengubahnya, kalian hanya tinggal pergi ke menu file, kemudian save as. Pilih simpannya mau di mana. Misalkan di sini saya mau ganti menjadi biodata jadi. Nah, untuk save as type-nya kita pilih yang CSV, delimited yang ini. Kemudian save. Do you want to keep using the format? Yes. Oke, ini sudah jadi CSV ya formatnya. Oke, berarti sudah jadi. Kita pergi lagi ke Corel Draw. Nah, berhubung di sini saya akan membuat label, kita kopikan saja labelnya. Mudah-mudahan bisa ya di copy. Oke, bisa. Nah, ini bukan untuk digunakan tapi hanya untuk contekan saja. Pertama kita buat NIS. Ukurannya kita coba ukuran 12. Oke, cukup. NIS, kemudian NISN. NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Oke, ini saya sudah buat semua labelnya. Kemudian kita samakan dulu ukuran fontnya. Oke, kita bereskan dulu ya. Caranya kalian blok semuanya. Nah, yang ininya doang. Kemudian pergi ke ukuran yang ini ya. Kita buat yang 12. Oke, sudah. Setelah itu kalian rapikan tulisan-tulisannya seperti ini ke dalam kartu tanda anggota. Oke, sepertinya untuk ukuran 12, font 12 itu sepertinya kebesaran ya. Kita blok lagi, kemudian ubah ukuran teksnya ke 10 menjadi 10. Oke, 10 ya. Nah, agar si teksnya rata kiri itu kita menggunakan guideline ya. Cara menggunakannya itu klik dari garis ini. Nah,
Kan kalau di tengah itu kursornya warna hitam, kalau sudah di pinggir itu menjadi warna putih. Nah, setelah menjadi warna putih itu klik kiri, kemudian ininya drag ke sini. Oke, misalkan saya mau rata di sini ya. Oke. Kemudian untuk teks yang bertuliskan nis ini kita geser ke kiri. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan listen. Nama. Kelamin, tempat lahir. Oke, ini sudah ya untuk teksnya. Kita pindahkan lagi guideline-nya ini ke sebelah sini. Di sini kita akan membuat titik 2. Oke, kita tadi menggunakan ukurannya 10, ukuran teksnya. Kemudian buat 1 titik 2. Kemudian luruskan dulu. Nah, untuk pelurusan otomatis saya di sini ingin meluruskan titik 2-nya ini dengan nis sejajar ya. Oke, kita klik titik 2-nya ini, kemudian pilih nisnya ini. Oke, ulangi ya. Kita klik dulu titik 2-nya, kemudian tahan shift, kemudian klik tulisan atau teknis. Oke, seperti ini ya. Sambil ditekan shift. Oke, sekarang kita bisa melepaskan tombol shift-nya. Setelah itu untuk meluruskan atau mensejajarkan, klik tombol E di keyboard. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Oke. Lalu saya akan menduplikat sebanyak teks yang ada di sini. Ininya diduplikat ya. Caranya diklik kanan, kemudian tahan shift, geser ke bawah sampai posisinya sejajar dengan listen. Kemudian sambil menahan shift dan klik kiri, klik juga klik kanan supaya si titik 2-nya ini bisa terpaste. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah diklik satu kali atau dipaste satu kali, kita bisa menduplikatnya dengan Ctrl D. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Oke, anggap saja ini untuk titik 2-nya sudah rapi ya. Cara perapihannya seperti yang tadi. Klik titik 2-nya, kemudian tahan shift, klik label listen, kemudian tekan E. Ketika kalian sudah menekan E, tombol shift itu sudah dilepaskan. Seperti ini. Klik titik 2-nya, tekan shift, klik label nama, lepaskan shift, tekan E, dan seterusnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita memasukkan data CSV tadi ke kartu tanda anggota atau ke CorelDRAW. Caranya kita pergi ke menu file, kemudian print merge, pilih menu print merge, kemudian create or load print merge. Karena kita sudah mempunyai file yang bertipe CSV tadi yang sudah kita buat, kita pilih import text from file or odbc data source. Kemudian next. Nah, untuk filenya kita pilih file yang tadi kita nyimpennya di desktop, kemudian tutorial kartu tanda pengenal. Nah, ini kan nggak ada, padahal kita sudah menyimpannya di sini. Nah, kita harus delete di sini karena teks formatnya ini bukan CSV tapi RTF. Kita ubah dulu ke CSV. Nah, seperti ini. Ini sudah ada biodata jadi CSV yang sudah tadi kita buat. Coba kita masukkan ya. Open. Nah, failed to save print merge data. Kenapa ini ada error seperti ini? Nah, karena si
file CSV tadi, biodata CSV-nya masih terbuka. Nah, kalau misalkan CSV itu mau digunakan, filenya harus ditutup terlebih dahulu. Kita tutup dulu ya. Coba ulangi. Coba kita ulangi, next. Import, kemudian pilih. Ininya ubah dulu menjadi CSV dan pilih open. Nah, udah bisa ya. Ini di sini page yang terdeteksinya Nissen, NIS, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan lain-lain. Kemudian klik next. Nah, ini sudah ada datanya semuanya ya. Kemudian next, finish. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan NIS, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Oke, caranya kita pergi ke Merge. Mungkin di tampilan CorelDRAW kalian posisi Merge-nya ada di sebelah sini biasanya ya, atau di sebelah sini ya. Karena saya sudah memindahkannya ke bagian atas, jadi posisinya mungkin berbeda dengan CorelDRAW yang kalian miliki. Oke, kita pilih menu Insert File dulu. Yang pertama kita pilih NIS. Oke, NIS, Insert. Nah, biarin aja acak-acakan dulu ya. Tapi kita di sini fokus ke memasukkan semua fieldnya. Kemudian Nissen, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kecamatan, kelurahan, RT RW. Oke, ini udah numpuk banget ya di sini. Oke, tadi kita sudah membuat ukuran teksnya itu 11. Berapa ya? 10 ya. Oke, 10. Yang ini juga kita harus ubah ke 10 ukuran teksnya ya. Caranya blok semuanya. Kemudian di ukuran teks ini kita ubah ke 10. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita bereskan dulu seperti ini. Kebalik. Nah, ini field-fieldnya dibereskan dulu. Untuk NIS sejajar dengan NIS, Nissen dengan Nissen, nama sejajar dengan nama, dan seterusnya. Nah, untuk field-fieldnya kita luruskan lagi. Kita luruskan dengan cara yang tadi. Kita klik fieldnya, kemudian tahan shift, kemudian klik teknisnya, dan tekan E. Nah, maka akan lurus seperti itu. Oke, sudah lurus ya untuk jajarannya, tinggal dirata kirikan. Nah, ini guideline-nya kita pindahkan dulu. Kira-kira seperti ini. Dan ini geser samping sampai kira-kira lurus ya. Nah, ini udah ya. Setelah ini kita akan membuat kartu tanda anggotanya. Jadi nanti per kartu tanda anggota per satu page ya. Ketika kita sudah merge, jadi kita punya page banyak anggota yang tadi kita buat di Excel. Oke, kita mulai merge ya. Merge apa nyebutnya. Kemudian merge to new document. Klik ini. Ini biasanya akan berlangsung lama tergantung data yang kita miliki. Apabila datanya banyak, maka akan lebih lama juga. Oke, seperti ini ya.
Ini sudah ada. Tuh. Tiap page ini namanya berbeda-beda ya. Oke. Tapi ini kita kayaknya kebesaran ya untuk fontnya, kebesaran. Nah, untuk mengubah agar fontnya menjadi lebih kecil itu jangan tiap page dirubah ya. Nanti kita harus merubah sebanyak 36 page kan repot juga ya. Ini kita batalin aja, kita close dulu print match-nya. Jangan di save. Nah, kita rubahnya di sini di desain yang telah tadi kita buat. Caranya kita blok dulu semua. Mungkin jangan 10 ya. Coba kita masukkan 7. Nah, seperti ini. Kita geser ininya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ulangi langkah yang tadi. Kita merge to new document. Klik. Oke, tunggu ya. Ketika kalian sudah mengklik merge to document, jangan mengklik apapun. Kalau misalkan kalian klik sana sini itu bisa not responding ya Corelnya. Nah, ini sudah agak mendingan ya. Udah nggak ada over lagi tulisannya atau keluar dari kotak. Oke, sudah ya. Kemudian kalian ingin misalkan kalian ingin langsung print atau misalkan dibuat PDF-nya dulu, itu juga bisa ya. Nah, kita sekarang coba kalau misalkan mau di print ya. Ini analogi aja ya. Di sini saya gunakan L805 walaupun sekarang laptop saya tidak terhubung ke komputer, ke printer. Oke, di sini ada page, ada 1 sampai 36. Jadi kita akan mengeprint dari page 1 sampai dengan page 36 ya. Tapi di sini saya nggak mau printnya hanya satu page, satu kertas ya. Kan jadi boros juga kertasnya. Di sini saya akali jadi satu kertas itu akan ada beberapa page ya. Nah, ini kalau ini satu kertas, satu page atau satu kartu tanda anggota. Saya nggak mau gini, saya maunya satu page itu satu kertas itu beberapa kartu tanda anggota. Caranya ke menu ini apa namanya? Pokoknya ke menu ini, kemudian yang ininya diklik panah ke atas, oke, supaya bertambah. Nah, 3 sudah cukup ya untuk ke sampingnya. Kemudian ke atasnya itu juga 3. Nah, kalau ini satu kertas itu ada beberapa kartu tanda anggota ya, jadi nggak terlalu boros kertas. Oke, kalau misalkan kalian ingin memberi jarak di sini di garis potongnya, itu kalian bisa pergi ke menu yang tadi, kemudian nah klik di sebelah sini, kan ini rubah ya si kursornya, klik kemudian tambah. Nah, jadi ada jarak antara KTA yang satu dengan KTA yang sebelahnya. Oke, di sebelah sini juga kita beri jarak juga. Oke, kita berikan 0,1. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang ada jaraknya ya. Oke, kalau sudah kalian bisa langsung tekan tombol print atau tekan Ctrl P di keyboard. Karena komputernya tidak terhubung ke printer, maka saya tidak akan menekan tombol print ini. Oke, untuk yang kedua kita akan membuat si tampilan ini menjadi PDF. Caranya sama seperti yang tadi. Ini di back dulu, di close. Nah, seperti ini. Kita pilihnya jangan printer tapi Microsoft Print to PDF. Biasanya untuk driver Microsoft Print to PDF ini sudah ada dari sananya ya. Sudah ada dari instalasi Windows-nya. Kita pilih ini. Oke, kemudian masuk ke menu preview seperti yang tadi. Nah, kenapa ini tampilannya jadi rubah seperti ini? Kan tadi posisinya landscape, sekarang jadi potret. Kita ubah dulu aja di settingannya. Ke menu ini kita pergi. Nah, untuk di preference kita ubah ke landscape ya.
Nah sebenarnya dari sini juga bisa sih. Nah landscape dan portrait, oh nggak bisa ya, cuma ada satu pilihannya. Kemudian klik OK. Nah tampilannya akan seperti yang tadi, yang tutorial untuk ke printer. Sorry. Close program, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut lagi ya. Berhubung tadi Corelnya close secara mendadak, jadi kita ulangi lagi dari langkah yang print untuk PDF ya, atau membuat file dokumen ke PDF. Untuk masuk ke menu ini, kalian hanya menggunakan Ctrl P. Kemudian untuk posisi dari KTA tiap lembarnya itu ke menu ini, ALT atau ALT O ya. Kemudian printernya Microsoft Printer to PDF. Preference-nya pilih yang landscape. Oke. Kalau sudah apply, kemudian oke. Nah, jadi tampilannya akan menjadi landscape. Kemudian kita tambahkan ke baris atas dan bawah. Yang ini ya. Oke, sudah. Untuk memberikan jarak antara ini kita menggunakan ini ya, dari icon gunting, klik sebelah sini, kemudian kita ubah ke 0,1. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama ke 0,1. Seperti ini. Dan klik lagi ke tanda yang ini. Oke. Sudah ya. Ini sebenarnya udah ada garisnya, tapi harus di zoom. Seperti ini ya. Ini agak-agak masih error juga si Corelnya, seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kalian tekan tombol print ini, maka sebanyak 4 lembar kertas atau 4 page ini akan terbuat dokumen baru. Oke, kita klik tombol print dulu. Kemudian tampilan ini adalah tampilan di mana kalian akan menyimpan si file dokumen yang sudah menjadi PDF ini. Kita beri nama kartu tanda pengenal. Seperti ini ya. Klik save, tunggu dulu. Nah, coba kita lihat ke yang tadi. Nah, ini kartu tanda pengenal udah ada ya. Kita coba lihat. Oke, ini udah jadi ya. Ini sudah jadi karena si Corel Draw-nya ada error-error. Jadi ini ada garis putus-putus sebelah sini ya. Kalau misalkan kalian mengikuti, insya Allah kalau di Corel Draw yang kalian itu mungkin nggak ada ya yang patah-patah seperti ini. Garis putus-putus seperti ini itu nggak ada. Karena tadi sudah error satu kali, jadi seperti ini. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silahkan kalian masukkan kritik dan sarannya di kolom komentar, asal yang sopan saja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.